Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Sebelum catatan sejarah ditulis di batu, sebelum manusia mengenal api, langit pernah terbuka, dan dari balik bintang-bintang, datanglah mereka, Anunnaki. Dalam lembaran mitologi kuno Sumeria, peradaban tertua yang tercatat di muka bumi, tersimpan kisah tentang makhluk dari langit. Mereka dikenal dengan satu nama yang menggema hingga hari ini, Anunnaki. Siapakah mereka? Anunnaki bukan sekadar dewa dalam legenda. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang datang dari planet jauh, Nibiru, sebuah dunia misterius yang hanya melintasi tata surya kita setiap ribuan tahun sekali. Bagi bangsa Sumeria, mereka bukan sekadar makhluk asing, mereka adalah pencipta, penguasa, sekaligus penjaga rahasia peradaban. Para tabet tanah liat kuno yang ditemukan di reruntuhan kota Uruk dan Eridu menyebut bahwa Anunnaki adalah mereka yang turun dari langit ke bumi. Satu demi satu mereka turun melalui api dan cahaya yang membelah langit, mendarat di tempat yang kini kita kenal sebagai Mesopotamia, tanah di antara dua sungai. Apa tujuan mereka datang ke sini? Legenda menyebut planet asal mereka, Nibiru, menghadapi kehancuran. Atmosfer mereka menipis dan hanya satu unsur yang dapat menyelamatkan peradaban mereka, emas. Tapi bukan untuk perhiasan. Mereka memerlukan emas sebagai lapisan atmosfer buatan untuk menahan sinar kosmik dan memperbaiki lingkungan planet mereka. Bumi, muda dan kaya menjadi sasaran. Anunnaki datang bukan untuk berperang. Mereka datang untuk menambang. Namun mereka menghadapi tantangan. Pekerjaan itu terlalu berat. Maka dipimpin oleh Enki, sang arsitek kehidupan, mereka menciptakan makhluk baru dari tanah liat bumi yang dicampur dengan esensi kehidupan mereka sendiri. Manusia. Makhluk yang kita kenal sebagai Homo sapiens bukan hasil evolusi semata menurut mitos ini. Dalam kisah Sumeria, kita adalah hasil rekayasa genetik para Anunnaki. Kita diciptakan untuk menjadi penggali tambang, pembangun kota, dan pengurus bumi. Enki dan Enlil, dua tokoh penting Anunnaki, berselisih. Enki, sang pencipta manusia, melihat potensi dan kecerdasan dalam ciptaannya. Ia mengajarkan mereka menulis, bercocok tanam, membaca bintang. Namun Enlil, pemimpin militer Anunnaki, melihat manusia sebagai ancaman. Ia ingin mereka tetap bodoh, tunduk, dan patuh. Dari konflik inilah muncul cerita-cerita besar, banjir besar, menara Babel, bahkan kisah Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan. Semua memiliki kemiripan luar biasa dengan narasi dalam tablet Sumeria yang ditulis ribuan tahun sebelum kitab-kitab suci turun ke bumi. Tapi, benarkah ini hanya mitos? Mengapa kisah tentang makhluk dari langit muncul di hampir semua budaya dunia, dari Sumeria, Mesir hingga Maya di Amerika Tengah? Mengapa bangunan kuno seperti zigurat, piramida, hingga observatorium bintang dibangun dengan presisi yang luar biasa, jauh melampaui kemampuan teknologi zaman itu? Apakah benar Anunnaki pernah datang? Dan manusia hanyalah jejak eksperimen mereka yang tersisa. Di balik kabut waktu, satu hal menjadi pasti. Kisah Anunnaki bukan sekadar cerita. Ia adalah potongan dari teka-teki besar sejarah umat manusia. Dan kini, di antara debu peradaban kuno dan bintang-bintang yang diam di atas sana, kita mulai bertanya, siapa sebenarnya pencipta kita? Dan apakah mereka akan kembali? Mereka datang dari langit dan saat kaki mereka menginjak tanah pertama kalinya, bumi berubah selamanya. Di awal cerita, kita telah menyusuri jejak awal kedatangan para Anunnaki, makhluk dari planet Nibiru yang turun ke bumi demi menyelamatkan dunia mereka sendiri. Namun kehadiran mereka di planet ini tidak hanya soal penambangan emas. Tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi setelah mereka tiba membuka lembaran baru dalam sejarah yang tidak pernah ditulis dalam buku sekolah kita. Setelah mendarat di kawasan Mesopotamia, tanah yang subur antara sungai Eufrat dan Tigris, Anunnaki membangun pusat operasi mereka. Kota-kota pertama bumi mulai berdiri, Eridu, Nippur, dan Urukwa. Namun ini bukan kota biasa. Bangunan mereka tidak sekadar batu tersusun.
Mereka adalah struktur raksasa dengan perhitungan astronomi yang presisi, porosnya mengarah ke rasi bintang tertentu, seolah setiap batu ditaruh dengan perintah langit. Ziggurat. Menara bertingkat menjulang tinggi ke angkasa, disebut sebagai jalur komunikasi antara Anunnaki dan planet asal mereka. Bahkan beberapa peneliti percaya ziggurat kuno sebenarnya adalah platform pendaratan pesawat luar angkasa, disamarkan dalam bahasa simbolik zaman dahulu. Teknologi yang tak sesuai zamannya. Bayangkan, 6.000 tahun yang lalu manusia bahkan belum menemukan roda secara luas. Namun Anunnaki diduga telah memperkenalkan sistem kanal dan irigasi canggih, energi listrik dari medan magnet bumi, alat pemotong batu presisi, pengetahuan astronomi akurat, termasuk orbit Uranus dan Neptunus, yang bahkan baru ditemukan manusia modern di abad ke-18 dan ke-19. Salah satu bukti mencengangkan ditemukan dalam peta langit Sumeria. Sebuah tablet tanah liat berumur lebih dari 4.000 tahun yang menggambarkan tata surya lengkap dengan posisi yang sangat akurat, termasuk planet-planet yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Siapa yang mengajari bangsa Sumeria semua itu, kalau bukan makhluk yang sudah melintasi bintang? Apa yang mereka ciptakan? Di antara penciptaan terbesar Anunnaki, tak diragukan lagi adalah manusia itu sendiri. Menurut legenda Sumeria, manusia adalah hasil dari eksperimen genetik. Tablet Enuma Elish menggambarkan proses itu, campuran tanah bumi dengan darah dari makhluk langit disatukan dalam bejana kehidupan. Hasilnya, Adamu, nenek moyang manusia pertama. Namun eksperimen itu tidak berhenti di situ. Anunnaki juga menciptakan ras manusia unggulan yang disebut para penguasa awal bumi. Mereka menjadi raja-raja awal, imam-imam besar, dan penjaga kuil disebut sebagai semidewa karena membawa sebagian warisan genetika Anunnaki. Kisah ini mencerminkan banyak mitos dunia. Para firaun Mesir yang disebut keturunan dewa, Raja Gilgamesh yang setengah manusia setengah ilahi, hingga legenda Nephilim dalam teks-teks Ibrani kuno. Semua seolah menelusuri benang merah yang sama. Manusia dalam sejarah terdalamnya mungkin tidak sendiri. Satu peradaban, banyak sisa. Jejak Anunnaki tidak hanya tertinggal di tanah Sumeria. Mereka menyebar ke Mesir dengan piramida yang tak masuk akal untuk dibangun manusia purba, ke Amerika Tengah dengan suku Maya yang memuja dewa langit dan membangun observatorium bintang, bahkan ke Nusantara dengan gunung-gunung seperti Gunung Padang yang menyimpan struktur buatan manusia tertua di dunia. Mereka mengajarkan tentang langit, angka, waktu, dan kekuasaan. Namun tiba-tiba Anunnaki pergi. Mereka menghilang, entah ke langit, atau tersembunyi di bawah tanah di dalam dimensi yang tak terjamah manusia biasa. Namun sebelum kepergian mereka meninggalkan sesuatu, kunci peninggalan, mungkin bahkan pesan. Apa yang mereka wariskan kepada kita? Dan kenapa mereka pergi? Sebelum mereka menghilang, sebelum langit kembali menutup, Anunnaki meninggalkan sesuatu, jejak dari langit yang tak pernah benar-benar padam. Di awal dan pertengahan cerita sebelumnya, kita telah menyusuri kedatangan Anunnaki, makhluk dari Nibiru yang menciptakan manusia, membangun kota, dan meninggalkan warisan teknologi yang melampaui zamannya. Namun kini, kita sampai pada bab terakhir, apa yang terjadi setelah mereka pergi dan apa yang mereka tinggalkan, kepergian tanpa jawaban. Suatu ketika dalam catatan kuno, langit tidak lagi bersinar. Bintang yang dulunya menjadi panduan arah mendadak hilang dari langit malam. Planet Nibiru yang dulu dikatakan muncul dalam orbit panjangnya setiap ribuan tahun, menghilang seolah diselimuti oleh kabut kosmik. Tidak ada perang, tidak ada kehancuran besar. Para tablet hanya menyiratkan satu hal: Anunnaki pergi, diam-diam, tanpa jejak. Namun, benarkah mereka tidak meninggalkan apa-apa? Peninggalan yang menantang logika. Mari kita lihat lebih dekat. Di banyak tempat di dunia ada bangunan kuno yang tidak seharusnya ada. Piramida Giza di Mesir yang sejajar dengan sabuk Orion dan terhubung secara matematis dengan ukuran bumi. Stonehenge di Inggris, lingkaran batu raksasa yang berfungsi sebagai penanda titik balik matahari. Gunung Padang Po di Indonesia, bukit yang ternyata menyembunyikan struktur berundak raksasa tertua di dunia. Sacsayhuaman di Peru, tembok batu dengan potongan raksasa yang dipasang seperti puzzle tanpa semen dan tetap kokoh hingga hari ini.
Tak ada teknologi di zaman kuno yang mampu menjelaskan bagaimana bangunan-bangunan ini dibangun. Tidak dengan alat batu, tidak dengan tali dan kayu, kecuali mereka dibangun dengan pengetahuan yang berasal bukan dari bumi ini. Kota-kota yang terkubur waktu. Legenda Sumeria menyebut bahwa kota suci Nibru, yang kita kenal sebagai Nippur, adalah pusat kendali Anunnaki di bumi. Disinilah menara langit pertama berdiri. Disinilah tablet takdir disimpan. Benda suci yang dikatakan mampu mengendalikan hukum fisika dan nasib manusia. Namun kini kota itu tinggal reruntuhan. Namun dari reruntuhan itu ditemukan ototem artefak mesat tablet, peta bintang, dan silinder berukir yang menunjuk pada peta bintang dan planet asing di luar tata surya kita. Apakah kota-kota Anunnaki benar-benar lenyap? Ataukah mereka terkubur, menunggu waktu untuk ditemukan kembali? Kode rahasia di dalam diri kita. Menurut beberapa peneliti dan tafsir dari teks kuno, Anunnaki tidak hanya meninggalkan artefak, mereka meninggalkan kode di dalam tubuh manusia itu sendiri, DNA. Ada bagian dari struktur genetik kita yang para ilmuwan sebut sebagai junk DNA. Kode yang tidak aktif, tidak terbaca, seolah menunggu untuk diaktifkan. Apakah itu warisan mereka? Apakah Anunnaki meninggalkan pemicu tersembunyi di dalam tubuh manusia yang suatu saat bisa membangkitkan kesadaran atau kemampuan yang kini kita anggap mustahil? Akankah mereka kembali? Tablet Sumeria menyebut satu kalimat yang terus diulang. Mereka akan kembali di waktu langit berguncang, saat bumi dan langit sejajar, dan manusia telah melupakan asalnya. Beberapa astronom dan peneliti teori kuno percaya bahwa Nibiru, planet misterius itu, sedang mendekat dalam orbit panjangnya. Apakah itu berarti para Anunnaki akan kembali? Jika iya, apa tujuan mereka? Apakah mereka akan menuntut hasil dari ciptaan mereka, kita? Ataukah mereka akan menjadi saksi atas dunia yang telah berubah jauh dari rencana awal mereka? Satu hal pasti, di balik setiap reruntuhan kuno, di antara simbol-simbol misterius dan lukisan bintang yang terukir ribuan tahun lalu, ada satu pesan yang terus bersinar. Kita tidak sendirian, kita tidak pernah sendiri. Dan mungkin di malam yang cukup sunyi, jika kamu menatap langit cukup lama, kamu bisa merasakan tatapan mereka. Mereka yang pernah turun dari langit dan akan kembali saat bintang-bintang sejajar. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.